Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Para hadirin Bapak-bapak, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah cerah, tidak hujan, dan kita bersyukur hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, untuk bisa menuntut ilmu, yang mana ini merupakan kewajiban kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wa an atlu Al-Quran, dan aku tidak diperintah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran itu suatu kewajiban bagi kita semua, walaupun kita sudah sepuh, sudah tidak bekerja lagi, tapi kewajiban kita membaca Al-Quran tetap. Ya, para hadirin sekalian, kemarin kita pernah membahas tentang masalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah secara bahasa, ya, kalau kemarin kita hanya membahas qalqalah itu adalah baju di toko, ya. Apa itu namanya? Jim, dal, o sama of, ya. Qalqalah itu menurut bahasa adalah terpantul, ya. Sedang menurut istilah adalah terpantulnya pengeluaran huruf ketika sukun. Jadi terpantulnya pengeluaran huruf ketika sukun sampai terdengar tekanan suara yang kuat, sampai terdengar tekanan yang kuat, dan hurufnya ada 5 yang tadi kita sebutkan. Dan qalqalah ini dibagi menjadi 4 urutan. Jadi kalau panjenengan nanti baca qalqalah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 urutan. Yang pertama itu yang paling kuat. Qalqalah yang paling kuat adalah waktu tasdid, dikala berhenti. Tasdid dikala berhenti. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dengan berhenti sebentar baru diucapkan qalqalahnya. Contoh, illal haqqo. Coba. Illal haqqo. Nah, di sini hak ada qafnya, ada tasdid, tulisannya haqqo. Nah, ketika di akhir maka illal haqqo. Coba. Illal haqqo. Abi lahabin wa tab. Coba. Abi lahabin wa tab. Jangan langsung. Wa tab. Coba. Abi lahabin wa tab. Coba. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Coba. Abi lahabin wa tab. Tahan dulu. Wala jidala fil hajj. Wala jidal Fil hajj. Tahan dulu. Fil hajj. Tapi jangan j, ya, jangan ada hamzah sukun, ya. Fil hajj. Coba. Fil hajj. Wa huwal haqqo.
wa huwal haqq. Jangan sampai wa huwal haqq. Ini kalau wa huwal haqq itu ada hamzah sukun. Alaika bil haqq. Coba. Alaika bil haqq. Linnasi wal hajj. Linnasi wal hajj. Jadi ini tasdid yang paling kuat, waktu qalqalah yang paling kuat, waktu tasdid dikala berhenti, dikala waqaf. Jadi kalau ditanya qalqalah yang paling kuat itu yang bagaimana? Maka qalqalah yang bertasdid dan berhenti atau di akhir waqaf. Kemudian yang kedua adalah bila bersukun dikala berhenti. Bila qalqalahnya sukun dikala waqaf atau berhenti, maka langsung timbul qalqalahnya. Tidak boleh ditahan-tahan. Kalau yang pertama tahan dulu baru dikeluarkan. Kalau ini tidak usah ditahan, langsung aja dikeluarkan. Ya. Wal Qur'anil Majid. Coba. Wal Qur'anil Majid. Jadi langsung Majid. Coba. Wal Qur'anil Majid. Langsung. Kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Syadidul iqab. Syadidul iqab. Syai'un ajib. Syai'un ajib. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Sabilar rasyad. Sabila Rosad. Al-falaq. Al-falaq. Al-ikhlas. Ini bukan ya. Al-masad. 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 Qaf. Bukan. Sad. Sad. Jadi langsung, nggak usah ditahan-tahan. Yang ketiga dan urutan yang kedua ini dinamakan qalqalah kubra atau besar. Ya. Jadi kalau qalqalah kemarin disebutkan ada dua, ya. Ada dua. Kalau secara urutan ada 4. Yang ketiga sukun ketika dibaca sambung. Yang ini dinamakan dengan qalqalah sughra atau kecil. Dan cara membacanya lebih ringan dari urutan kedua. Juga langsung timbul qalqalah. Langsung timbul qalqalah dan langsung digabung kepada huruf setelahnya. Contoh matla'il fajr. Coba. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Toknya di sini sukun dan sukunnya asli. Ya, ada sukunnya langsung. Kalau yang wakaf tadi tidak ada. Ya. Tidak sukun. Semuanya berharokat. Tapi karena dia berhenti, maka qalqalahnya disukun. Kalau ini yang ketiga itu sukunnya asli dan disambung. Dan di tengah ayat. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Coba dari 'alal muqtasimin. Ya. 'Alal muqtasimin. 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 Qalqalahnya langsung memantul muqtasimin. Coba. Muqtasimin.
Yastabshirun. Yastabshirun. Tab. Yastabshirun. Yastabshirun. Raj'ihi naqadir. Coba. Raj'ihi naqadir. Ala raj'ihi naqadir. Ala raj'ihi naqadir. Raj'ihi. Raj'i jadi nyambung ya. Raj'ihi jangan diputus. Raj'ihi ya, karena dia ya dipantulkan langsung. Cara membacanya ringan dari urutan yang kedua tadi. Raj'i jadi ringan. Raj'i jangan. Beda. Ya. Kemudian yang keempat, urutan qalqalah. Kalau qalqalahnya itu berharokat, ini paling terakhir. Yang hal ini hanya tinggal sifatnya, yaitu qalqalah tanpa harus timbul pantulan suara, yaitu huruf qalqalah yang berharokat. Ya. Wa'adallah. Coba. Wa'adallah. Dadu wa'adallah. Wa'adallah. Wa ma qadarullah. Wa ma qadarullah. Ya wa ma qadarullah. Wa ma qadarullah. Lidhaghina ma'aba. Lidhaghina ma'aba. Lidhaghina ma'aba. Lidhaghina ma'aba. Wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba. Wajari qurba. Ba itu masuk qalqalah ba, tapi tidak dipantulkan, dia urutan yang terakhir, yang keempat. Jadi yang pertama apa tadi? Qalqalah yang bertasdid dan di akhir waqaf atau berhenti. Yang kedua qalqalah yang kubra, dikala berhenti tanpa tasdid ya, tapi di akhir waqaf ya. Dan ini nggak boleh berhenti, langsung dipantulkan ya. Jadi di akhir waqaf. Yang ketiga qalqalah subro, yaitu ketika qalqalahnya di tengah ayat atau sukunnya asli. Dan ini caranya dibaca dengan qalqalahnya ringan, jangan nampak banget. Karena kalau nampak banget nanti susah untuk menyambung kepada huruf setelahnya. Jadi nanti kesannya terputus. Ya. Dan yang keempat adalah qalqalah yang berharokat. Tentang qalqalah. Paham dia sampai sini ya? Kalau ditanya ini masuk qalqalah apa ini? Masuk qalqalah tingkatan keberapa ini? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Sebagaimana kemarin juga gunnah juga ada 4 tingkatan. Barakallahu fiik. Ya, sekarang kita saksi. Cara membaca Al-Quran itu untuk latihan, kita nggak perlu cepat-cepat ya. Nggak perlu cepat, tapi pelan, supaya kita bisa berpikir huruf setelahnya. Misalnya kita membaca yang ayat berikutnya di situ, wa laqad arsalna nuhan ila qaumih. Kalau dapat terus berhenti tidak apa-apa. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Coba pelan-pelan yuk, mulai. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi
Lakum dengung apa ndak? Tidak dengung ya. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Yo. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Diusahakan siap membaca itu satu nafas. Alla ta'budu illallah. Coba. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Seperti misalnya akhafu, punya pendek langsung lewat. Adzaba, banyak pendek langsung lewat. Ya. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin. Nah, jadi banyak lewat langsung. 'Adzaba yaumin alim. Coba lagi, mulai. Inni lakum Layar, ulang 1, 2, 3. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Yang masih sulit ketika membaca apa Bapak? Yang penting yang pertama jangan terlalu buru-buru. Ya. Yang kedua, ketika membaca rileks saja. Ya. Dan tidak usah terlalu cepat untuk melancarkan. Ya, sekarang kita lihat yang barusan kita baca walaqad. Nah, di sini masuk apa ini? Nomor 3. Walaqad arsalna tebal apa tipis? Tebal. Salna apa itu na? 2 matobi Nu 2 han ila halki. Apa itu idhar halki? Apa pengertian dari idhar halki? Alif, ain, ha. Sudah. Ghain. Oh ya. Kemudian ila qaumihi inni majais munfasil. Apa itu majais munfasil? Satu kata atau tidak kata? Tidak kata. Ya. Jadi matobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif, ya, atau hamzah wasal di lain kata. Ini ada pelajaran apa di situ? Menyanggun guna. Gunanya tingkatan keberapa ini? Ini 2 harokat. Harokat. Lakum nadhirun. Kenapa? Idhar apa itu? Idhar halki. Idhar syafawi. Kalau mim sukun nggak ada idhar halki. Idhar halki itu yang nun sukun atau tanwin. Kalau mim sukun berarti idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Selain nun dan ba. Kalau mim sukun bertemu dengan mim, Itu mimi. Sukun bertemu dengan ba, baca mim. Namanya mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi atau apa? Fawi. Ya. Nadhirun mubin. Rum tanwin bertemu mim. Maksudnya apa ini?
Biguna, apa itu biguna? Idgham biguna Lebur. dengung dua harokat masuk ya. Sering dibuka-buka lagi dia. Supaya kalau ingat itu nanti bisa membaca dengan benar. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa membaca dengan benar dan semoga apa yang kita pelajari membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.